Untuk kamu yang lagi merasa sendiri atau mulai meragukan Tuhan, tetap kuat ya. Jangan takut dan jangan khawatir. Dia hadir saat kamu jatuh sama seperti saat dia hadir waktu kamu di atas. Dia selalu bersama kita, gak pernah ninggalin kita. Dia hanya menunggu kita yang mengikut sertakannya di dalam setiap pergumulan kita. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Selamat malam, shalom semua. Puji Tuhan, kepada Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan sebagian dari firman Tuhan bersama dengan Menhop ya. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada malam hari ini ya tetap hal-hal masih berkaitan dengan pandemi virus atau penyakit sampar atau namanya wabah ya. Virus corona mulai pada bulan 12 di Wuhan. Sampai sekarang sudah hampir 9 bulan lamanya. Namun kita bisa lihat sampai saat ini masih belum hilang. Coronanya bukan habis,
tapi kelihatannya itu malah bertambah lagi, sehingga di mana-mana pun ya membuat suasana menjadi sangat ketakutan, dan setiap orang hatinya menjadi ragu, gelisah dalam segala bidang. Ya, kita bisa lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang namanya pandemi, virus, penyakit sampar atau wabah, ya, itu merupakan di antara satu-satunya alat Tuhan, khususnya untuk menghukum umat pilihan Tuhan, atau yang namanya orang Ibrani atau Yahudi yang disebut orang Israel, adalah menghukum orang yang masih tetap melakukan dosa dan kejahatan, orang yang murtad dan durhaka dan tinggalkan kepada Tuhan. Itu di antara satu-satunya Tuhan menghukum melalui penyakit sampar. Ya, di dalam Alkitab Ulangan pasal 28, Tuhan adakan suatu perjanjian dengan bangsa Israel, yaitu perjanjian kekal sampai hari ini. Perjanjian itu bunyinya demikian: Ruko ni sunfu ni cuta ta tetap mengfu, Ruko ni pei ni cu so tau coju. Artinya begini: jikalau engkau turuti perintah aku, engkau akan diberkati dalam segala hal. Yang arti dari segala hal itu sudah merangkap semuanya. Berkat jasmani, rohani, jiwani, kesehatan, kekuatan, ya, harta kekayaan, maupun pekerjaan, usaha, rumah tangga, itu merangkap semuanya. Tapi jikalau engkau turuti, ya, perintah Tuhan, itu di Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Tetapi terbaliknya, Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46, terbaliknya bunyinya demikian: jikalau engkau berontak melanggar undang-undang Tuhan atau Taurat Tuhan, atau melanggar ketetapan-ketetapan, engkau akan dihukum dan dikutuk. Itu perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Dan perjanjian itu sampai hari ini, sampai ke kita. Karena dulu kita itu bagaikan orang kafir. Kita dulu ini masih belum kenal Tuhan. Kita disebut sebagai orang kafir. Sekarang kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan Yesus adalah keturunan Abraham, keturunan Yakub. Kita juga sekarang sebagaikan keturunan Abraham. Cuma kita ini bukan anak kandung, kita ini anak angkat. Ya, kita bisa lihat Tuhan itu boleh dikatakan dengan Tuhan adil dan benar. Tuhan menghukum orang Israel, ya, dengan berbagai macam cara, ya. Terutama Tuhan menghukum orang Israel itu di zaman Elia. Di zaman Elia, saudara masih ingat, Tuhan pernah hukum mereka 3,5 tahun tidak hujan. Saudara bisa bayangkan kalau 3,5 tahun tidak hujan bagaimana? Coba kalau Batam 3,5 tahun tak hujan bagaimana? Waduk-waduk akan kering semua. Air minum itu akan menjadi masalah. Tetapi jikalau engkau masih tetap bandel dan tidak mau bertobat lagi, Tuhan akan hukum dengan satu cara yang lain lagi, yaitu hukum virus. Virus itu bukan mati manusia, tetapi virus itu atau penyakit sampar khususnya kepada apa? Karena kamu kena virus, tanaman engkau kena virus, sehingga apapun yang engkau kerjakan itu tidak berhasil. Itu cara yang kedua. Tetapi jikalau engkau masih tidak mau bertobat lagi, tetap melakukan dosa dan kejahatan lagi,
Tuhan akan hukum dengan kekurangan bahan pangan. Tidak ada makanan. Israel atau tanah perjanjian Allah itu sudah ada beberapa kali itu tidak ada makanan. Sehingga orang Israel itu harus cari makan ke negeri orang. Saudara harus ingat, di dalam Alkitab setiap orang Israel cari makan ke negeri orang itu pasti kasus. Kita bisa lihat dahulu pertama kali Abraham cari makan ke Mesir, akhirnya kasus di sana. Istri Abraham sampai dibawa Firaun ke dalam istana. Tetapi oleh karena Tuhan belas kasihan kepada Abraham, curahkan tulah di dalam istana Firaun, dan Tuhan perintahkan Abraham kembalikan istrinya Sarah kepada Abraham. Itu kasus. Setiap kalau mau cari makan ke negeri orang, kalau bukan perintah dari Tuhan itu pasti kasus. Tetapi Ishak pergi ke Filistin sana itu diperintah oleh Tuhan. Sampai di sana itu dia dapat berkat banyak daripada Tuhan. Tetapi oleh karena berkatnya banyak, akhirnya menjadi apa? Cemburu orang Filistin dengan Ishak, dan terakhirnya juga menjadi kasus. Kita juga bisa lihat suatu saat Israel kelaparan. Naomi membawa suaminya dan 2 anak ke Moab sana cari makan. Sampai ke sana itu juga menjadi kasus. Naomi pergi itu, waktu pergi itu namanya Naomi. Naomi itu marah, namanya itu sukacita. Tetapi pada waktu dia pulang itu bukan sukacita lagi. Dia suruh orang panggil dia, jangan panggil Naomi lagi, panggil Mara. Karena pada waktu dia pergi itu dengan membawa sukacita pergi, dan pulang membawa apa? Kepahitan pulang. Karena apa? Suaminya mati, anak-anak dua-dua juga mati. Dan ini suatu tanda. Ya, dan jikalau Tuhan menghukum kelaparan kepada orang Israel, tetapi orang Israel masih tetap tidak mau bertobat lagi, Tuhan akan dengan satu cara lagi, adalah suruh orang serang Israel. Yang Tuhan suruh orang serang Israel itu adalah orang Filistin. Musuh utama sama orang Israel itu adalah orang Filistin. Ya, dari 4.000 tahun yang lalu mereka sudah bermusuhan sampai hari ini. Sampai hari ini orang Israel masih tetap tinggal bersama dengan orang Filistin, tetapi keturunannya, dan keturunannya itu adalah Palestina. Mereka menganggap Filistin itu adalah nenek moyang kami. Israel tinggal di pegunungan, ya. Palestina tinggal di sebelah daratan Gaza, ya. Itu tetangga. Luar biasa. Itu ada rencana Tuhan. Oke, jikalau Tuhan, ya, setiap Tuhan suruh musuh dalam perang Israel atau serang Israel, setiap peperangan itu pasti ada kehilangan harta benda. Juga setiap peperangan itu pasti ada tumpah darah. Tetapi jikalau engkau masih tetap tidak mau bertobat lagi, Tuhan akan hukum dengan caranya apa? Orang lain yang ajar engkau, gua nggak bisa ajar engkau lagi, karena saya sebagai bapak nggak mungkin hari-hari pukul kamu. Aku harus suruh orang lain ajar kamu lagi. Maka itu baru adanya terjadi pembuangan. Tuhan izinkan seorang hamba yang diutus oleh Tuhan, yaitu hamba Raja Nebukadnezar, jajah Yerusalem, kemudian itu semuanya dibuang ke Babylon. Kemudian itu Yerusalem dihancurkan sesuai dengan nubuat Yeremia. Ya, itu cara Tuhan menghukum orang Israel. Saya nggak bisa ajar kamu, biar orang lain yang ajar kamu, supaya engkau bisa tahu. Dahulu 400 tahun lamanya engkau di Mesir, hampir 350 tahun lamanya engkau hidup dalam penderitaan.
hanya beberapa puluh tahun engkau menikmati hidup dalam kemakmuran di Mesir. Kemudian itu sudah menghadapi dengan hidup kepahitan, yaitu menjadi budak. Dan sejak menjadi budak, kalian sudah setiap hari berdoa, bergumul, ya, tangisan, tetesan air mata, minta tolong kepada Tuhan. Suatu saat bawa kami keluar dari tanah perbudakan ini. Tetapi doa mereka Tuhan dengar, ya. Di dalam Alkitab ada 66 jilid. Ada 17 jilid Alkitab ada tertulis tentang hal berkaitan dengan penyakit sampar. Dan semua penyakit sampar itu adalah Tuhan yang datangkan untuk menghukum orang Israel yang bandel dan tidak mau bertobat. Saya ambil satu ayat dulu. Imamat pasal 26. Imamat pasal 26 ayat 24, ya. Oke. Imamat pasal 26 ayat 24. Maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Itu Tuhan yang berkata. Ayat 25. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang. Dalam artinya itu Tuhan akan datangkan pedang untuk serang engkau, oke? Yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Oleh karena kalian sudah melanggar perjanjian-perjanjian aku, ya. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, ya. Dengan satu kali lagi, ya, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Tuhan selain dia serang mereka dari penyakit sampar, Tuhan serahkan mereka ke dalam tangan musuh. Ya, itu Imamat. Satu ayat lagi, Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan, kita bisa bayangkan, ya, betapa kesalnya Tuhan terhadap orang Israel. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah melakukan begitu banyak mujizat-mujizat. Namun mereka masih tetap tidak percaya. Ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar, ya, ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ulangan 28 ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutu, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Ayat 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Ya, ini semuanya Tuhan yang mendatangkan, ya, penyakit sampar ini. Ya, terakhir lagi, Yeremia pasal 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepadaku, Tuhan berbicara kepada Yeremia, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Tuhan suruh Yeremia jangan berdoa kepada bangsa Israel ini. Ya, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Ya, mereka, ya, dan sekalipun mereka persembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Ya, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Ya, kita bisa lihat, ya, semua penyakit sampar itu adalah Tuhan yang datangkan punya. Dan khusus menghukum orang yang berdosa, orang yang bertobat dan tinggalkan Tuhan dan murtad dan tidak mau bertobat. Ya, itu rencana Tuhan. Coba kita lihat Kejadian pasal 15 ayat
13 dan 14, pada waktu itu Abraham masih belum mempunyai anak. Abraham masih belum punya anak. Tuhan sampaikan kepada Abraham, firman Tuhan bunyinya demikian, Abraham, aku akan titipkan keturunanmu di negeri orang 400 tahun lamanya. Tuhan tidak bilang di negeri mana. Dan keturunanmu di sana akan diperbudakkan dan dianiaya. Barang siapa yang aniaya keturunanmu akan kuhukum. Dan Tuhan berkata demikian, tiba masanya saya akan membawa mereka keluar. Ya, titik. Dan ayat 16, Tuhan berkata kepada Abraham lagi, ya, generasi yang keempat mereka sudah bisa keluar. Karena Tuhan menunggu orang tanah Kanaan yang tinggal di sana, atau orang Amori atau orang Kanaan, waktu itu masih belum sampai ke Durjanaan. Ya, Tuhan harus tunggu mereka sampai ke Durjanaan, baru suruh orang Israel masuk, usir mereka keluar semua. Yang namanya kedurjanaan itu di dalam Alkitab, kalau sudah kedurjanaan itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Kedurjanaan itu bahasa Tionghoa itu ekwan maning, ya, ekwan maning. Ekwan itu seluruh dosa dan kejahatan. Kalau maning itu sudah komplit, tidak ada kekurangan apa-apa lagi. Maka itu kita lihat di dalam Alkitab, ya, kalau sudah ekwan maning, kedurjanaan seperti Kejadian pasal 6, kedurjanaan itu Tuhan sudah hukum dunia dengan air bah. Jadi itu Tuhan sampaikan kepada Abraham. Pada waktu itu adalah Abraham masih belum punya anak, dan ini merupakan kata-kata nubuat. Dan 400 tahun kemudian nubuat itu digenapi, karena Tuhan berkata kepada Abraham, generasi yang keempat mereka sudah bisa keluar. Ya, generasi yang keempat itu Alkitab di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan pilih Abraham sebagai umat pilihan Allah. Waktu itu sejarah Tuhan dan sejarah Israel sudah mulai, dan Israel dipimpin oleh generasi pertama itu adalah nenek moyang. Nenek moyang itu bagaikan Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Setelah Yusuf mati, riwayat Kejadian itu sudah tamat. Dan Alkitab kembali cerita tentang keturunan Abraham itu di Keluaran. Ya, Keluaran itu pada waktu itu zaman Musa, generasi yang keempat. Ya, menurut Tuhan waktuku sudah tiba. Mereka sudah harus keluar dari tanah Mesir. Oleh karena tanah Kanaan itu, orang-orang yang tinggal di sana itu menurut Tuhan itu sudah sampai ke golongan kedurjanaan. Maka itu Tuhan melalui satu keluarga itu, yaitu keluarga Musa, yaitu Musa dengan abangnya Harun dan kakaknya Maryam. Tuhan berikan wewenang, berikan kuasa kepada satu keluarga itu tuntun satu bangsa, yaitu bangsa Israel di Mesir, dan bawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, Tuhan tolong mereka, Tuhan bebaskan, dan Tuhan sudah melalui Musa bebaskan orang Israel dari tangan Firaun, bebaskan orang Israel dari pemerintah Mesir, bebaskan mereka dari tanah perbudakan, dan bebaskan mereka dari politik. Tetapi Tuhan tidak minta apapun sama orang Israel. Pada umumnya setiap kalau manusia mau tolong orang itu ada persyaratan. Gua tolong kamu, kamu mau kasih apa dengan saya? Mau bayar apa dengan saya? Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak minta apapun kepada orang Israel, bahkan bayar 1 sen pun tidak. Tuhan hanya minta satu persyaratan. Saudara tahu apa yang Tuhan minta? Setelah aku bebaskan kalian dari tanah Mesir, nanti di padang gurun kalian harus beribadah kepada aku. Hanya itu Tuhan yang minta. Beribadahlah kepada aku. Kenapa harus mau beribadah?
Karena orang Israel yang selama 400 tahun tinggal di tanah Mesir itu, mereka itu sudah terpengaruh. Banyak orang sudah terpengaruh otak, hati, dan pikirannya, ya, ikut orang sana sembah berhala. Karena berhala-berhala itu di Mesir itu paling banyak. Mereka ada 84 berhala atau dewa-dewa yang mereka sembah. Dan mereka itu punya hati, otak, dan pikirannya itu sudah banyak terisi oleh najis, kotoran, dan dosa. Maka itu Tuhan perlu beribadahlah kepada aku. Dan beribadahlah kepada aku itu maksud dari Tuhan itu orang Israel itu harus disucikan, dikudus, dan dibuangkan semua najis dan kotoran dan dosa. Melalui apa kalau beribadah? Yaitu melalui firman Tuhan. Hanya firman Tuhan bisa menyucikan dan kuduskan pikiran mereka. Itu yang sangat perlu daripada Tuhan. Dan ini tanpa syarat. Perjanjian lama Tuhan tolong kepada orang Israel tanpa bayar uang. Begitu juga perjanjian baru. Perjanjian baru Allah utuskan dia punya anak turun ke bumi, yaitu Yesus Kristus. Datang atau turun ke bumi itu firman menjadi daging turun ke bumi. Maksud dan tujuannya itu adalah untuk menolong umat manusia yang berdosa seperti kita ini. Dan Yesus datang tebuskan dosa kita, untuk bayar dosa kita itu bukan dengan uang. Kalau dengan uang itu tidak jadi masalah. Langit dan bumi dan seisinya dicipta oleh Tuhan. Semua itu kepunyaan Tuhan, dia kaya. Tetapi dia bayar dosa kita itu dengan darah dan tubuhnya. Itu sangat mahal. Dan Yesus bebaskan dosa kita, dia tidak minta uang dengan kita. Saudara-saudara, dulu orang berdosa. Sebelum melepaskan dosa, engkau datang kepada Yesus, mau terima Yesus sebagai juru selamat. Apakah Yesus ada minta uang dengan kamu? Tidak. Yesus hanya minta engkau percaya. Setelah percaya, bertobatlah sungguh-sungguh, kemudian itu terima baptisan air, pengakuan dosa, dan minta pengampunan dosa. Dan Tuhan Yesus akan ampuni dosa kita. Ampuni dosa kita itu dengan bayaran mahal, yaitu tubuh dan darah. Setelah terima baptisan air itu kita jadi orang berdosa menjadi orang tidak berdosa. Kita sudah menjadi orang kudus. Dan tanpa bayar uang. Nggak pernah kok dia minta uang sama kita. Hanya minta kita dengan sungguh-sungguh mau bertobat. Itulah Tuhan. Tuhan bisa ampun segala dosa kita. Bukan seperti manusia. Kalau manusia susah mau mengampuni dosa orang. Itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Oke, saudara-saudara, apakah masih ingat di dalam Keluaran ada 10 tulah? Ya, pada waktu Tuhan melalui Musa tuntun mereka keluar, oleh karena keras hati dan keras kepala, maka itu Tuhan melalui Musa lakukan mujizat itu adalah bagaikan tulah untuk serang orang Mesir. Dan tulah ke-10 itu, saudara masih ingat apa tulah itu? Tulah itu adalah mati anak sulung. Ya, saudara masih ingat pada waktu Tuhan sebelum melaksanakan hukuman mati anak sulung, Tuhan pesankan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa-bangsa Israel atau kepada penatua-penatua atau suku bangsa Israel, sampaikan kepada mereka setiap rumah harus ada persiapan kambing dan domba. Itu setiap rumah ya. Kalau keluarga kecilnya boleh ngebeng ke rumah sebelahnya atau tetangga. Tetapi dengan syaratnya domba itu harus jantan, tidak boleh betina. Dan jantan itu harus umurnya 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas itu juga ada artinya, itu bagaikan apa? Bagaikan itu kalau manusia itu umur 30 tahun lebih. Itu semuanya ada rencana. Dan kemudian itu domba itu harus disembelih pada hari senja.
Hari senja itu, arti dari senja itu Huanfen. Huanfen itu dari jam 3 sampai jam 6 itu namanya senja. Ya, jadi harus disembelih pada jam 3, kemudian itu ambil darah domba. Darah domba itu dibubuhkan kepada kosen pintu dan di ambang pintu. Itu perintah Tuhan. Dan orang Israel semuanya lakukannya seturut dengan perintah Musa. Kemudian itu jam 6 sore, matahari sudah mulai terbenam, mereka sudah boleh makan dagingnya. Dan makan daging juga ada persyaratan. Makan daging tidak boleh makan dengan mentah, tidak boleh makan dengan kukus dan rebus. Harus dengan bakar dan dengan roti yang tidak beragi. Kemudian itu setelah makan roti yang tidak beragi dan matahari sudah terbenam, malamnya sudah datang gelap gulita, Tuhan sudah kirim malaikat maut datang untuk survei ke seluruh tanah air Mesir. Setiap rumah orang Mesir itu malaikat maut itu hinggap. Dan dia lihat setiap rumah, ya, kalau ada dibubuhkan atau dicat dengan darah domba, dia lewati. Selamat anak sulungnya. Tetapi kalau rumah tidak ada dibubuhkan dengan darah domba itu, dia masuk ke dalam. Dan dia masuk ke dalam itu, anak sulung pasti mati. Tidak terkecuali juga binatang-binatang. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu kesimpulan. Ya, kesimpulan itu adalah malaikat maut itu adalah Tuhan yang kirimkan punya. Saudara tahu apa arti dari malaikat maut itu? Menurut rabi-rabi Israel itu malaikat maut itu adalah penyakit sampar. Bunuh orang tapi tidak berdarah, langsung mati. Tetapi penyakit sampar itu punya mata. Itu kesimpulannya. Dia bisa lihat pintu kosen itu tidak ada cat darah atau tidak, dia bisa lihat, dia bisa nampak. Dan setiap dia masuk ke dalam rumah bukan satu orang atau dua orang, satu keluarga, tapi dia bisa pilih anak sulung. Tandanya itu penyakit sampar yang didatangkan oleh Tuhan itu ada mata. Tuhan sekalipun dia kirimkan penyakit sampar, tetapi dia tidak babi buta. Dia khusus serang kepada orang yang tertentu, orang yang berdosa, orang yang murtad, orang yang durhaka, orang yang selalu melakukan dosa dan kejahatan. Maka itu saya yakin dan percaya, kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman, hidup dalam baik dan benar, kita tidak usah takut dengan penyakit sampar. Tuhan pasti jaga dan pelihara. Habakuk pasal 2 ayat 4 itu Tuhan adalah berikan perjanjian kepada Habakuk. Orang benar pasti dijaga dan dipelihara. Tetapi namun demikian Tuhan ya juga suruh kita harus hidup dalam hikmat. Ya, kenapa kita mau pakai masker? Tuhan kenapa berikan hikmat kepada manusia ini untuk bikin masker? Ya. Masker ini fungsinya apa? Kegunaannya apa? Masker ini fungsinya adalah mencegah, menantang udara-udara yang kotor, udara yang tidak sehat, udara yang mengandung polusi, atau udara yang mengandung virus. Itu dia bisa menantang dan mencegah, tidak tembus. Maka itu kita kemanapun harus pakai masker kalau dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Itu namanya hikmat. Dan Tuhan juga ada dalam Alkitab ada pesankan kepada kita, setelah engkau makan roti yang tidak beragi, ya, makan roti yang tidak beragi dengan daging yang bakar, kemudian itu beristirahatlah di rumah, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana itu artinya janganlah keluar berkumpul bersama-sama. Tempat keramaian itu jangan selalu berkumpul. Karena virus, walaupun dia punya mata, dia nggak sembarang serang orang, tetapi virus itu juga bagaikan roh, kita nggak bisa lihat punya, susah tebak.
Tetapi jikalau engkau tidak mau pakai hikmat Tuhan, engkau masih tetap pergi lagi kemanapun engkau, tidak takut, berkumpul di mana-mana, dan tidak pakai masker, itu tandanya apa? Engkau yang cari masalah. Engkau nggak mau pakai hikmat Tuhan. Ya memangnya banyak orang berkata demikian, aku tidak takut dengan virus, aku tidak takut dengan COVID-19, karena Tuhan lebih berkuasa. Tidak salah, Tuhan lebih berkuasa. Tetapi kalau dengan cara begitu, itu tandanya apa? Engkau sendiri yang cari masalah. Engkau yang menguji Tuhan, menantang Tuhan. Tuhan sudah pesankan, janganlah berkumpul, selalu berkumpul di mana-mana. Tapi engkau masih tetap mau, tandanya apa? Engkau yang cari masalah sendiri. Jangan salahkan Tuhan ya. Ya, COVID sih begitu. Gua sih nggak cari kamu. Jika engkau datang cari aku, tandanya engkau mau beli. Gua jual sama kamu aja deh. Pakailah hikmat Tuhan, ya. Jangan. Maka itu banyak orang kena masalah. Yang mereka itu menantang dan menguji Tuhan. Pakailah hikmat Tuhan, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, terakhir saya mau sampaikan satu hal tentang Daud. Ya, Daud seumur hidup itu melakukan banyak hal yang baik, tetapi Daud juga pernah melakukan dua hal yang buruk, yang salah, fatal di mata Tuhan. Satu itu adalah ambil istri orang dan matikan dia punya suami. Yang kedua itu, satu kali Daud diuji oleh setan. Kitab Tawarik 1 Tawarik 21 itu Daud diuji oleh setan. Setan datang kepada Daud berkata demikian, Daud, coba hitunglah pegawaimu ada berapa banyak, ya, masih ada berapa pasukan kamu pada saat sekarang ini. Daud lakukan. Sebetulnya tidak boleh, tetapi Daud lakukan. Ya, menghitung prajurit atau tentara atau pasukan itu bukan tidak boleh. Di dalam kitab Bilangan ada 2 kali kok sensus menghitung pasukan-pasukan atau tentara. Ada 2 kali kok. Pertama kali mereka keluar dari Mesir itu, ya, di kitab Bilangan ada sensus pertama kali. Kedua kali itu mereka mau masuk tanah Kanaan, ada hitung terakhir 1 kali lagi. Hasilnya lebih kurang. Tandanya itu 40 tahun lamanya mereka di dalam padang gurun itu tidak ada keberhasilan. Orangnya lebih kurang aja, tidak bertambah. Tetapi pada waktu Daud kena ujian daripada setan itu, dia melakukan, ada satu panglima Daud atau ajudannya Daud, si Yoab, sampaikan kepada Daud. Dia nasihatkan Daud, Daud, ngapain kau melakukan hal demikian? Kalau bisa jangan deh. Tapi Daud tetap mau. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena perintah raja. Akhirnya mereka tetap melaksanakan. Saudara tahu sensus pasukan-pasukan atau tentara yang bisa berperang itu bukannya gampang. Dari seluruh tanah Israel, dari Yudea atau dari Yerusalem sampai ke Israel, saudara tahu itu melalui berapa provinsi, kecamatan, wilayah, dan desa. Akhirnya dalam jangka waktu 9 bulan dan 20 hari mereka sensus, mereka mendapatkan satu hasilnya, mereka mendapatkan hasilnya. Coba kita lihat ayatnya, hasilnya berapa, ya. 1 Tawarik pasal 21 ayat 5. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel itu ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Ya, itu hasil dari selama sensus ini 9 bulan 20 hari. Ya, setelah memberikan hasil kepada Gad, datanglah firman Tuhan kepada Daud. Firman Tuhan datang kepada Daud bunyinya demikian, ya.
Tuhan suruh Gad sampaikan kepada Daud, oleh karena perbuatan Daud, Tuhan akan menghukum Daud dan Israel. Tuhan suruh Gad sampaikan kepada Daud, ada 3 hal yang Tuhan mau menghukum. Suruh Daud pilih yang mana satu. Yang pertama itu adalah, Daud, apakah engkau mau negerimu tanah Israel itu kelaparan 3 tahun lamanya? Itu satu. Keduanya itu adalah, Daud, apakah engkau mau engkau diburon dan dikejar oleh musuh 3 bulan lamanya? Ketiga itu adalah, Daud, apakah engkau mau aku kirimkan penyakit sampar ke negerimu 3 hari lamanya? Aduh, Daud nggak bisa jawab. Daud itu saking sedih sekali dan gelisah sekali. Nabi Gad berkata kepada Daud, cepat Daud, cepat sampaikan kepada saya biar aku boleh lapor kepada yang utus aku datang. Lalu Daud berkata, aku tidak mau jatuh di dalam tangan manusia. Biarlah aku jatuh di dalam tangan Tuhan saja. Saudara tahu kenapa Daud ngomong begitu? Karena Daud dia tahu Tuhan mempunyai belas kasihan. Alangkah baiknya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan saja. Oke. Oleh karena perbuatan Daud, Tuhan kirimkan penyakit sampar ke tanah Israel. Saudara tahu, dalam 3 hari Tuhan kirimkan penyakit sampar ke tanah Israel itu ada berapa banyak orang mati? Coba kita lihat satu ayat terakhir ya. 1 Tawarik 21 ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Kita bisa bayangkan, kaget tidak? 70.000 orang dalam 3 hari. Akhirnya Nabi Gad berkata kepada Daud, Daud, buatlah suatu mezbah, persembahkanlah korban bakaran dan berdoa kepada Tuhan, minta maaf kepada Tuhan. Dan Tuhan pada waktu itu timbul belas kasihan. Tuhan hentikan penyakit sampar. Nah, di sini kita kembali lagi mendapatkan satu kesimpulan. Penyakit sampar atau pandemi atau virus corona atau wabah, tidak ada orang bisa hentikan. Yang bisa menghentikan itu hanya Tuhan sendiri. Dunia sekarang, Cina sudah mendapatkan obat vaksin Imiao namanya. Vaksin itu sudah bisa Cina sudah kirimkan ke beberapa negara untuk testing dan sudah ada 100 juta punya orang disembuhkan. Dan itu hanya bisa disembuhkan, tetapi tidak bisa menghentikan atau hilangkan. Yang bisa menghilangkan itu kita harus berdoa seperti Daud. Mari kita berdoa. Ya, saya menjemput kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mau berdoa oleh karena apa? Karena Tuhan mempunyai belas kasihan. Tuhan bisa maafkan setiap orang yang berbuat dosa. Bukan seperti manusia. Dosa apapun Tuhan bisa maafkan asal engkau mau sungguh-sungguh bertobat. Yesus di atas kayu salib disiksa dengan orang, dipaku, ditelanjangi, digantungi, diejek-ejekkan, diolok-olokkan, dia kelaparan, kesakitan, dipermalukan, kehilangan segalanya. Tetapi kata-kata pertama Yesus di atas kayu salib itu hanya satu. Pertama dia berteriak, dia bilang, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Nah, ini rausu. Tuhan mempunyai rausu pengampunan. Coba kita sama-sama berdoa, ya. Saya jemput kita seluruh sidang jemaat, kita sama-sama berdoa, ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang berkuasa. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dari
segalanya, yang tiada mustahil menjadi mustahil. Bapa dalam surga, pada malam hari ini bersyukur dan terima kasih Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada hamba-Mu bisa membagikan sebagian firman Tuhan kepada sidang jemaat, dan khususnya yang mendengar. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan ini mereka boleh lebih mengerti dan memahami dan mengerti tentang cita-cita dan rencana-Mu, dan mereka boleh mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai belas kasihan. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini biarlah Tuhan kami berdoa secara khusus, biarlah Tuhan Engkaulah yang sanggup melakukannya dan hentikan virus corona di dalam dunia sekarang ini. Kami tahu dunia ini sudah penuh dengan dosa, tetapi Tuhan, Engkaulah saja yang kami harapkan. Biarlah Engkau yang bertindak sehingga dunia itu boleh kembali. Dan pada saat ini saya rasakan manusia itu sudah banyak, sudah bisa sadar, dan kiranya mereka juga bisa bertobat. Mereka boleh datang kepada Tuhan, mereka boleh melakukan segala sesuatu berkenan yang di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Main Hope. Kiranya Tuhan, pada saat ini dunia sedang bergelora. Setiap kabar datang itu adalah kabar menggemparkan. Banyak orang sudah terpengaruh dalam kehidupan pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu, Engkau tahu banyak jemaat-jemaat menjadi hidup dalam kekurangan. Mereka banyak membutuhkan dan ada keperluannya. Tapi hanya kepada Tuhan saja kami mengharap, biar Tuhan yang cukupkan kepada kami semua. Khususnya Tuhan berikan kekuatan kepada kami dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini. Berikan kami hati yang damai dan sejahtera, dan berikan kami mempunyai iman dan percaya seperti Abraham. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang, ragu dan khawatir, karena kami tahu Tuhan itu adalah Tuhan kami, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ajarin kami tahu bersyukur dan terima kasih apa yang kita miliki dan mempunyai. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa juga Bapak Pendeta Surya. Kiranya Engkau memberkati dia, berikan dia kuat dan sehat, berikan dia semangat baru, sekalipun situasi dan kondisi bagaimanapun, dia tetap mempunyai kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapinya. Namun ladang-ladang Tuhan yang dia jaga dan pelihara itu, Tuhan berikan kekuatan kepada dia, sehingga domba-dombanya tidak akan lari, tetap masih ada berkumpul bersama-sama dan dijaga dan dipelihara sampai mereka gemuk dan sehat dan sampai menjadi rohani semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keluarganya, istrinya, anaknya, menantunya maupun cucu semuanya. Kiranya Engkau memberkati kekuatan dan kesehatan. Dan terakhir Tuhan juga jaga dan pelihara. Tuhan jauhkan dari segala gangguan, ujian, percobaan, tantangan, bahkan mara bahaya. Sekalipun corona di mana-mana beredar, dan dimanapun corona itu merajalela, namun tetap sebagai anak Tuhan kami tidak akan khawatir, oleh karena kami percaya kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan kita angkat kedua belah tangan, kita mau terima berkat daripada Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, beserta dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom, terima kasih.